Nah, beta pembawa diri seperti ini. Gitu. Dan beta tahu bapak tuh hatinya hancur sekali. Kalau lihat dia begini. Iya. Entah bikin apa-apa, jadi besok tahu. Beta harus ke depan nih, harus pencut. Beon tahu. Benar-benar kayak Sonde tahu. Kayak bapak bilang ini, lu harus kerja. Kayak maksudnya kayak kerja. Jual ikan, lu harus jual ikan. Begini, lu harus jual ikan, lu harus tapi lu harus kerja kayak bapak begini. Ikut harus kerja. Lu tuh seorang laki-laki, lu harus kerja begini. Tapi beta sudah bisa mempresentasikan itu. Seperti apa yang bapak mau. Jadi ya. Kayaknya lebih dekat dengan mama ya? Ya, lebih dekat karena memang bapak sudah ada lagi. Bapak sudah ada waktu beta kelas 2 SMA. 2 SMA, tapi sudah MC kan? Belum. Oh, belum. Kan novel jadi waktu itu, jadi kan seperti tadi beta bilang bahwa bapak tuh orangnya sangat keras. Jadi mungkin waktu beta tampil SD itu, lu mau tampil kah, tidak kah, ya tidak mempengaruhi karena beta sibuk kerja, beta urus kerja terus. Bahkan waktu mereka untuk bercerita dari bapak sendiri, saya tidak ada, gitu. Jadi ya udahlah, lu mau ngapain, terserah lah, suka lu sah, gitu. Jadi memang waktu bapak meninggal itu, beta rasa wah kayak dunia tuh runtuh, seruntuh-runtuhnya. Kenapa? Kan kalau misalnya dari ceritanya Caca kan tidak dekat tuh, ya toh, artinya malah tidak memperhatikan Caca lah istilahnya kayak betul gini. Sekali. Tapi kenapa dunia harus runtuh? Sangat runtuh karena meskipun beta sonde akrab dengan terlalu beta pu bapak, beta menjadikan bapak itu sebagai sosok panutan yang luar biasa dari cara dia bekerja keras. Apa yang kamu lihat? Bapak itu tidak kenal yang namanya capek. Makanya beta tuh harus survive kerja. Apa yang bisa beta lakukan untuk menghasilkan uang, mendatangkan uang, beta kerja. Apapun yang boleh gengsi, positif halal, benar sekali exactly. Itu yang beta pelajari dan beta jadi dari sosok bapak ya, walaupun jarang berkomunikasi. Tapi ada nggak pesan yang disampaikan oleh bapak dalam kayak masih kecil atau ngomong atau apa gitu? Kan novel tahu waktu beta pun bapak, waktu beta SMA kelas 2, kelas 3 kan bapak meninggal. Bapak meninggal itu orang yang ada di samping pada saat dia putus napas itu beta. Beta sendiri. Mama? Dan waktu itu mama lagi urus. Kamu berapa orang sih? Kita 3 orang bersaudara dan beta laki-laki sendiri bungsu, bem kakak 3 orang perempuan. 4 berarti ya? Ya, dan Kak Novel bisa bayangin aja seberapa ingin beta pun bapak itu untuk beta bisa menjadi sosok seperti dia. Bekerja keras. Contoh bapak ini kan pekerja serabutan ya, misalnya dari timbang masuk keluar kampung untuk timbang asam, kulit sapi, kayu cendana, banyak yang dikerjakan. Gitu. Apa saja ya dia kerjakan? Kemiri untuk kita. Jadi kadang-kadang bapak tuh untuk kalian. Jadi kadang-kadang bapak tuh kayak pulang pergi pagi, nanti 2-3 hari baru pulang. Kadang-kadang itu kalau banjir itu bapak bertahan di itu kampung sampai mungkin 2 minggu, 3 minggu baru balik. Dan itu Kak Novel tahu itu beb mama ini hanya ibu rumah tangga. Kak Novel kita menunggu yang kita tahu ini selamat betul atau sekali. tidak, bapak pulang. Dan uang waktu itu Kak Novel itu benar-benar terbatas. Jadi beb kakak 3 orang tuh kayak mau sekolah juga karena hitung-hitung kan pikir-pikir ini bapak mampu tidak nih untuk ini. Tapi Caca sekolahnya sampai Kak Novel tahu beta waktu teman-teman mungkin semua bertanya kan beta adalah MC yang sonde tamat SMA. Yakin tapi pelajarannya akhirnya apa? Pendidikan penting, tetapi itu tidak menjadi menjamin masa depan yang cerah. Kan, artinya pendidikan itu juga penting. Tetapi ketika teman-teman tidak bisa menempuh pendidikan yang tinggi karena satu dan lain hal, tidak boleh putus asa ya. Betul. Caca, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bekerja mungkin ya. Terus Bapak gimana ngomongnya waktu jadi begini teman-teman. Jadi Bapak itu 1 minggu sebelum meninggal itu 6 hari itu nggak bisa ngomong sama sekali.
Jadi kalau kuin apa-apa juga nggak bisa ngomong apa-apa, hanya diselesain pakai mata. Jadi mau air tuh, sayangnya pakai mata. Stroke apa? Stroke? Enggak, bapak gak ginjal. Gagal ginjal dan memang harus cuci teman-teman, dan itu membutuhkan biaya bukan sedikit. Jadi waktu itu, jadi bapak putus napas itu kan beta di samping, mama lagi urus surat-surat nih dan sebagainya begini-begini. Jadi waktu putus napas tiba-tiba saja beberapa jam, mungkin 3 jam sebelum putus napas, bapak sempat ngomong beta kayak pegang kuat tangan begini, pegang kuat kayak ramas ke kuat begitu. Besoknya tahu apa, dan masih kecil dan masih polos dan sudah mengerti. SMA kan? Itu apa sih isyaratnya, apa sih? Jadi beta mau jalan untuk panggil mama, tarik terus tangan. Jadi bapak sempat kayak omong, tapi suaranya tidak terlalu jelas, tapi beta tahu dengan pasti bahwa itu pesan untuk beta. Apa? Jadi bapak bilang, terserah lu mau hidup seperti apapun, terserah lu. Intinya adalah satu, sah. Lu jaga lu mama, kemudian lu buat baik dengan orang. Jangan pernah, itu pesan, jangan pernah buat susah orang. Itu sah. Jaga mama, terserah lu mau apa saja, itu aja. Intinya jangan pernah bikin susah orang. Sebelum itu pernah tidak bapak ngomong-ngomong sama? Selalu ya bapak ingatkan untuk beta tuh, selalu bapak bilang begini, mama nih takut kalau mama nih takut kalau beta nih kenapa-napa. Tapi bapak nih paling takut ketika bapak soalnya ada, lu bisa jadi apa-apa. Itu. Karena memang beda dari kecil tuh kan, novel kemayu-kemayu tuh. Jadi saya bisa buat apa-apa. Kayak maksudnya beta mau, bapak kan pekerja keras. Jadi kayak misalkan laki-laki sendiri. Kayak misalkan babi. Kayak babi. Kan biasanya kan harus laki-laki harus lu harus begini, lu harus cepat, lu harus lincah, lu harus gesit, lu kerja ini, kerja itu. Nah beta pembawa diri seperti ini gitu. Dan beta tahu bapak tuh hatinya hancur sekali kalau lihat dia begini. Kalau lihat dia begini pasti hancur. Tidak, 3 hal itu kan kamu sudah lakukan sekarang ya. Bahwa kamu menjaga mama, kamu bisa jadi apa saja, dan kamu tidak boleh menyusahkan orang lain. Itu kalau 3 hal ini pasti bapak bahagia ya. Tapi maksudnya waktu itu sering berjalannya waktu, beta flashback kembali, ternyata betul. Dulu bapak larang-larang beta untuk lu harus begini, lu harus semangat kerja, lu harus semangat kerja. Karena itu. Tapi kamu mewarisi kan akhirnya karakter bapak bahwa pekerja keras itu yang sebenarnya bapak wariskan ke kamu. Walaupun bapak tidak mewariskan harta, materi dan keahliannya yang kerja serabutan tapi kamu mewariskan kerja mempresentasikan itu dengan caranya beta yang berbeda. Gitu. Dan berarti kamu sudah membagiankan papa kan seperti itu. Tapi mama akhirnya gimana? Dengan mama dari dulu, dari waktu kecil sampai sekarang memang dukung. Pernah nggak mama omong dari hati ke hati sama kamu terkait minta maaf gimana nih berkeluarga dan sebagainya? Waktu bapak meninggal, setelah bapak meninggal tuh kan novel seperti yang tadi beta bilang, dunia runtuh. Karena waktu itu dia contoh bikin apa-apa. Anak manja dan contoh bikin apa-apa, jadi besok tahu beta harus ke depan nih, biar harus pencuri apa tahu benar-benar kayak Sony tahu kayak bapak bilang ini lu harus kerja, kayak maksudnya kerja bapak keluar. Kamu pasti menyesal ya karena tidak memanfaatkan waktu itu saat itu. Jual ikan, lu harus jual ikan begini, lu harus jual ikan, lu harus, tapi lu harus kerja kayak bapak begini, ikut harus kerja, lu tuh seorang laki-laki, lu harus kerja begini. Tapi kita bisa mempresentasikan itu seperti apa yang bapak mau. Jadi dulu, tapi sekarang beta tahu bahwa ternyata Tuhan tuh punya rencana yang sangat indah. Gitu, beta don't mau sedih-sedih pokoknya itu, don't mau terlalu berlarut-larut. Jadi begini kerja keras. Jadi kenapa orang lain bilang, Caca lu capek-capek kok kerja? Saya mewarisi gen ayah saya mewarisi sikap betul, dan karakter ayah saya yang pekerja keras Jadi itu jadi kerja. Jadi kita tuh harus kerja. Karena bapak bilang begini, katanya orang susah, katanya orang miskin. Orang miskin tuh kata bukan bos, katanya orang miskin. Kata orang miskin harus kerja dulu baru makan.
Tapi itu kan bentuk motivasi kan? Iya, motivasi, betul. Iya, motivasi, benar-benar motivasi yang benar-benar membuat beta untuk, oh ya betul. Sudah puas dengan kondisi sekarang, Caca? Sampai sekarang ya, cukup puas. Cukup puas. Apa mimpimu? Beta punya mimpi yang banyak sih. Semua orang pasti punya mimpi. Iya, harus. Dan orang tuh ada yang punya mimpinya 1, 2, 3, mungkin 1000 mimpi. Beta juga banyak sih, tapi ya mungkin biarlah itu menjadi rahasia beta dan Tuhan dan pergumulan beta gitu sih. Ya intinya untuk sekarang ya cukuplah untuk makan minum. Ya cukuplah. Cukuplah untuk makan minum. Luar biasa merendah, kayaknya merendah di atas bukit. Iya sih, harus begitu kan Novel. Karena memang dulu tuh waktu bapak masih hidup tuh dia paling khawatir nah. Ya, dia akan dipikir sosok anak laki-laki. Beta punya anak nih laki-laki. Tapi penampilan pembawa dirinya begini. Kita takutnya kalau bisa kamu spill di sini, statusmu bagaimana sih? ya queer ya. Dia dijelasin dong queer itu apa. Banyak sahabat inspirasi novel yang teman-teman gitu. Jadi queer itu kita punya namanya ekspresi gender yang mungkin berbeda dengan orang. Jadi pembawa diri saya ya udah saya tidak mau dikatakan sebagai seorang transpuan ataupun mungkin gay atau sebagainya. Ya saya seperti ini. Ketika kamu berekspresi ketika saya mau berekspresi sebagai perempuan ya itulah saya. Ketika saya mau laki ya itulah saya gitu. Seperti itu ya. Dan ini masalah tidak untuk keluarga? Ya tidak sih, karena keluarga kakak-kakak aman, keluarga besar puji Tuhan, ya itulah saya. Mereka tahu bahwa itulah saya, gitu. Berarti sekarang tidak ada persoalan ya? Ya tidak ada persoalan, puji Tuhan tidak ada. Kalau dengan masyarakat? Dengan masyarakat awal-awalnya luar biasa sekali kan Novel. Itu sampai ke tahap apa tuh? Itu kayak dikucilin nggak atau? Jangankan dikucilin dulu teman-teman, lewat dengan motor tuh dilempar. Padahal kamu tidak berekspresi berekspresi. Ya, Pak, jadi waktu itu orang Kupang tuh waktu itu jahat sekali. Ya sekarang tidak tahu ya. Ini mohon maaf ya teman-teman kayak wah, dong Pak sampai di kaki, sampai jatuh motor pernah. Itu gimana tuh rasamu? Sakit hati, sangat sakit hati, gitu. Tapi sekarang ya teman-teman puji Tuhan semua orang sudah kenal, sudah tahu. Oh iya itu dia. Caca tuh MC loh, itu MC. Oh dia yang punya ini punya itu ya tahu. Luar biasa ya. Jadi tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali diskriminasi terhadap saya sampai sedetik ini. Tapi perjalanan ke situ kan yang tadi luar biasa sekali. Wedding kan banyak orang tuh, ya kan tamu undang tuh yang masih mencibir nggak? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Karena biasanya orang-orang yang pergi ke pesta itu kadang orang-orang yang mungkin udah paham ya, udah mengerti. Oh orang-orang seperti ini yang bisa buat suasana hidup. Suasana lebih hidup, lebih meriah gitu. Dan hanya kan pesta, bukan kedukaan ya kan. Jadi udah ini nih yang buat heboh ini akhirnya dibayar lah saya untuk hadir di situ. Saya punya nggak pengalaman masa kecil yang mengesankan? Mengesankan. Oh mengesankan, yang membahagiakan. Iya. Oh dulu Bapak pernah buat kasih kantong balon tapi dari perut sapi. Masa? Iya. Kan Bapak kan ini bunuh sapi. Jadi waktu masih kecil itu kalau Bapak bunuh sapi itu ada perutnya, terus ada bagian perut yang bisa untuk mungkin teman-teman tahu bisa komen. Iya, bisa komennya apa itu? Mungkin pernah juga dibuatin oleh Bapaknya. Jadi waktu itu perut itu panjangnya segini kan Novel, terus diikat ujungnya, terus ditiup sampai besar begitu kan Novel, terus diikat lagi ujungnya udah kayak balon, terus dijemur, terus dia kayak bola gitu, dia sampai berapa 2 minggu tuh nggak pecah. Masa? Gitu, tapi kan mainan nggak? Main. Itu jadi mainan. Main tendang-tendang. Tapi itu dipakai di papa nggak? Tidak. Nggak dipakai. Oh memang untuk anak-anak gitu. Bayangin kalian akan melihat bolanya itu dari perut sapi. Iya, perut sapi teman-teman. Sapi. Tapi tinggalmu di mana waktu itu? Ya, di Lima, di rumah. Bapak di rumah yang sekarang. Bapak juga di rumah yang sekarang. Apakah kamu tidak pernah melihat balon yang lain? Tidak. Saat itu Bapak hanya kasih itu. Saat itu dulu waktu masih kecil itu, ya itu kayaknya beta, ya Bapak bikin balon tuh kayaknya beta umur
5 tahun kan? 5 tahun kamu senang sekali. Senang sekali, karena itu waktu itu kios jarang. Ya, TV jarang, HP tidak ada, motor pun tidak ada, mobil pun waktu itu hanya ada. Kayak mobil dulu waktu itu Bapak punya teman yang punya mobil trek, tapi kepalanya itu warna biru tuh kayak moncong. Oh, tahu yang kayak gitu. Ya itu trek apa tuh namanya, kalau yang tahu komen. Jadi itu. Iya, Bang. Jadi benar-benar balon tuh kios jauh. Jadi ya udah dibuat balon aja. Dibuat balon. Dan kamu merasa bahwa itulah balon, ya kan? Itulah balon. Itu senang sekali. Iya, betul, sampai hampir 2 minggu. Karena 2 minggu itu nanti pecah, nanti Bapak bikin lagi. Bukan karena anginnya itu, karena dia terlalu keras. Oh ya, artinya kan dia kayak keras jadinya mengeras. Iya, mengeras. Gitu ya. Terus kena benturan ya pecah. Nangis tidak belah. Ya mau kemana lagi udah. Kan jadi perut sapi. Ya mungkin karena dari mungkin ini kan. Ini kan perut sapi ya. Banyak lemaknya. Jadi Caca sudah pernah kasih Papa apa? Apa? Sudah pernah kasih Bapak apa? Hadiah atau apa begitu sudah pernah? Kalau seandainya Papa ada, masih ada saat ini, apa yang kamu mau ngomong ke Papa? Gak tahu lah. Tapi biasanya kalau kayak Natal, Tahun Baru itu beta yang paling excited untuk lilin, siram lampe. Kalau bebek kakak sudah tahu mungkin kesibukan dengan rumah tangga masing-masing karena beta sendiri yang belum menikah. Jadi beta sendiri yang tiap tahun nyekar, pergi bawa lilin, kembang, nah situ kesana berjam-jam. Jadi waktu kayak Natal, Tahun Baru itu yang lain lagi ngumpul di rumah, beta sendiri di situ bakal lilin tidur di situ. Apa yang kamu harapkan dengan berada di Papa pada Tahun Baru dan kepengen aja dekat sih, kayak rindu kangen, kan sudah setiap hari tuh. Iya. Jadi momen-momen itu yang benar-benar hancur banget. Oh iya, Papa aku begini. Bilang Bapak terima kasih, karena memang Bapak terima kasih Bapak ya. Besu melalui banyak hal. Ternyata ini yang Bapak mau untuk beta. Ini gitu. Oke, gitu saja sahabat inspirasi novel. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Dan Caca terima kasih sekali loh Caca. Caca nanti kalau beta mau merit dengan mama mantu gitu ya tolong. Mama mantu saya itu ada di semua kabupaten kota, jadi sementara kalau nggak kuat, biasanya kalau nggak kuat lambaikan tangan. Oh ya udah, aku lambaikan tangan. Seperti itu ya Kak. Caca harus loh, kita harus deal loh sini Caca. Ya deal ya. Tapi benar ya, jangan bohong. Deal. Netizen deal ya. Mama mantu kok siap emang ini. Deal. Ya. Oke. Deal. Oke. Gitu ya Caca ya. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Di tengah kesibukanmu yang luar biasa. Iya, betul sekali. Salam buat teman-teman, tetap semangat, semoga tetap kompak. Ya, betul. Dan ketika kamu sudah orang bilang semakin tinggi, ingat bahwa jangan lupa daratan. Karena kakimu masih tetap pijak ke daratan, ya kan? Tetap membumi. Ya, benar sekali. Itu benar. Karena bagi beta semua tuh ada masanya. Iya. Ada masanya kita di bawah, ada masa kita di atas, ada masa kita di samping. Iya. Dan ketika kita di atas langsung gaspol kan? Nah, ya, karena ketika kita bergerak naik itu biasanya cepat. Kita apanya cepat, tetapi ketika sudah kita sampai di puncak, berarti kita nggak bisa kemana-mana lagi kan? Itu sudah waktunya nanti kita akan turun tuh. Jadi harus persiapkan. Betul. Ketika kita ini kamu sudah di puncak kayaknya, kamu gaspol lagi lebih ke atas. Makanya saya butuh dukungan dari netizen yang mau nikah. Silakan ya, tapi saya kan duluan ya. Mama mantu. Catat. Malam ini jam berapa ya? Jam 23.45. Oke, baik ya Caca ya. Terima kasih ya salam buat teman-teman. Pesannya apa nih buat sahabat inspirasi novel? Buat sahabat inspirasi novel dimanapun kalian berada, khususnya kamu yang lagi nonton video ini. Jangan pernah jadikan diri sebagai panutan. Jadikan diri adalah panutan sendiri. Kemudian bekerja keras itu harus. Kemudian percaya diri itu harus. Kemudian buat teman-teman yang mungkin kena bully dan sebagainya harus berani speak up. Itu sih. Terus yang lainnya, maksudnya saya tuh ketika kamu ngomong di inspirasi novel itu juga kamu bilang subscribe ke. Oh iya benar. Kamu
kompak. Soalnya ini malam. Oke, teman-teman, sahabat inspirasi novel dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Support ya biar Kak Novel bisa mendatangkan orang-orang yang luar biasa, bisa menginspirasi kalian di luar sana, dan semoga dengan adanya orang-orang yang bisa menginspirasi kalian, kalian juga bisa menjadi orang yang sukses, yang maju dan berkembang tentunya. Luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Oke, terima kasih. Dadah.